Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muhtar Aditya Pratama Official. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Tak lupa solawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan yang mulia ini saya akan menceritakan sebuah kisah di mana yang berjudul Kisah tentang Nabi Ibrahim yang tidak hangus meski dibakar. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kisah Nabi Ibrahim salah satu cerita yang menarik untuk diceritakan kepada anak-anak. Mereka dapat belajar mengenai ketaatan Nabi Ibrahim, mukjizatnya, dan pengetahuan mengenai keagungan Allah yang sangat luar biasa. Kita harus mengajarkan kebaikan-kebaikan pada anak kecil mulai dari sekarang. Dikutip dalam buku Nabi Rasul karya Lingkar Pena halaman 215, Nabi Ibrahim adalah nabi yang dikenal sebagai bapaknya para nabi. Ini lahir di kota Babilonia, Irak. Di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa Nabi Ibrahim adalah anak dari Azar dan ibunya bernama Aminillah. Nabi Ibrahim hidup di antara kaum yang menyembah berhala di Babilonia. Kaum itu diperintah Namrud bin Kan'an bin Kusi, seorang raja yang zalim. Setiap saat mereka menyembah berhala yang dibeli dari Azar ayahanda Nabi Ibrahim. Simak kisah Nabi Ibrahim yang tidak hangus meski terbakar api. Sebagian ulama berpendapat bahwa nama Ibrahim berasal dari Abra dan Ham yang berarti ayah. Banyak sebagian besar, maka kata Ibrahim berkata, ayah bagi sebagian besar manusia atau menjadi pemimpin bagi sebagian besar manusia di dunia. Hal ini senada dengan penyebutan namanya dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 124. Di mana yang berkata, ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat atau perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal cerdas dan kritis sejak belia. Sejak awal kelahirannya pada masa itu sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau ditugaskan untuk menghilangkan kesesatan, kebatilan, serta membawa ajaran tauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan tipu daya dengan berhala yang disembah oleh kaumnya. Ketika mereka pergi keluar kampung untuk menyaksikan anugerah hari besar,
Nabi Ibrahim menuju berhala kaumnya. Setiap berhala berhias dengan indah dan di hadapannya tersaji berbagai macam makanan sebagai kurban atau sesembahan. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam dengan nada mencela dan mencemooh berkata, "Mengapa kamu tidak makan? Mengapa kamu tidak menjawab?" Lalu dihadapinya berhala-berhala sambil memukulnya dengan tangan kanannya. Quran ayat As-Saff 91-93. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Nabi Ibrahim menghancurkan patung berhala yang ada di hadapannya dengan menggunakan kapak dan hanya mengisahkan patung yang berukuran besar. Kemudian beliau meletakkan kapaknya di tangan berhala itu. Maka untuk memberikan kesan bahwa dialah pelaku yang menghancurkan berhala-berhala lainnya, saat kaumnya pulang, mereka terkejut melihat patung berhala telah hancur berkeping-keping. Mereka menyatakan, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh dia termasuk orang-orang yang zalim." Quran ayat Al-Nabiyah ayat 59, halaman 59. Ketika mereka menyadari bahwa itu adalah perbuatan Nabi Ibrahim, maka mereka bermaksud menghukumnya. Nabi Ibrahim alaihissalam berdalil dan berkata, "Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya, maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara." Quran Al-Nabiyah ayat 63. Nabi Ibrahim menyebutkan hal tersebut tidak dengan makna sesungguhnya. Ia hanya memberikan satir terhadap kaumnya agar mereka sadar atas kebodohan yang mereka lakukan. Sahabat yang beriman dimanapun berada, sebenarnya mereka sadar akan kebodohan yang telah dilakukannya. Tetapi karena rasa sombong itu menutupi semuanya, hingga akhirnya mereka dengan dipimpin oleh Raja Namrud memutuskan untuk menghukum Ibrahim. Mereka mengucapkan, "Buatlah bangunan perapian, lalu lemparkan dia ke dalam api yang menyala-menyala itu." Quran As-Saffat ayat 97. Mereka kemudian mengumpulkan berbagai jenis kayu dari semua tempat yang bisa mereka dapatkan. Kayu tersebut dibawa ke tanah lapang dan kemudian dibakar hingga menimbulkan api yang berkobar sangat-sangat besar sekali. Sahabat yang beriman dimanapun berada, setelah itu mereka meletakkan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam manjanik atau sejenis pelontar batu untuk perang kuno. Mereka mengingat Nabi Ibrahim dengan meletakkan di belakang pundak. Selain itu, mereka juga menanggalkan seluruh pakaian Nabi Ibrahim hingga beliau dalam keadaan telanjang tanpa sehelai kain pun. Lalu mereka lemparkan ke dalam kobaran api. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam kobaran api, beliau mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan dialah sebaik-baik pelindung. Pada saat itu, berada di atas tungku, diriwayatkan oleh para ulama bahwa malaikat Jibril datang dan menawarkan bantuan. "Wahai Ibrahim, apakah engkau perlu bantuan?" Lalu Ibrahim alaihissalam memberikan jawaban, "Kalau kepadamu aku tidak butuh bantuan apapun." Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah berfirman, "Wahai api,
jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim alaihissalam. Quran ayat Al-Nabiyah 21:69. Sahabat yang beriman dimanapun berada, setelah beberapa hari berada dalam kobaran api, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk keluar dan tidak berbicara kepada orang-orang yang menyaksikan pembakaran tersebut. Lantas semua orang yang melihatnya merasa heran dan tercengang. Wallahu alam bisawab. Demikianlah kisah Nabi Ibrahim yang tidak hangus dibakar api. Dari kisah ini kita dapat hikmah bahwa menjadi manusia jangan pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apapun itu. Kita harus berpikir secara kritis dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya tempat untuk kita berlindung. Saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini, karena kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.